Pada cerita sebelumnya, Justice League berhasil memusnahkan Spore. Steve Trevor sebagai komandan Argus menghadap Dewan Kongres yang ingin mencari tahu perkembangan tim Justice League. Walaupun agak sedikit kepo mengenai tim, tapi Steve memberikan keterangan yang secukupnya kepada mereka. Setelah menghadapi Spore, kali ini tim Justice League melanjutkan ceritanya, dan cerita tersebut selanjutnya akan berlangsung pada video ini. Justice League akan bertemu dengan Green Arrow. Bagaimana kisahnya? Cekidot this video. Sebelum itu, diharapkan kepada teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, ayolah subscribe channel DC Indonesia. Bantu channel ini untuk berkembang dan tentunya kami juga bersemangat untuk membuat konten video seperti ini. Yang jelasnya, kami akan menghibur kawan-kawan semua dalam dunia DC Comics, baik film, berita, ataupun fakta yang perlu diungkapkan. Terima kasih yang sudah subscribe. Mari kita ke topik cerita. Isu ke-8 ini tanggal sampul pada bulan Juni 2012 dan diterbitkan pada tanggal 18 April 2012 dengan judul isu Team Up Green Arrow. Seperti biasa, isu ke-8 ini pada covernya juga terdapat menceritakan kelanjutan dari kisah Shazam. Di halaman pertama, pada sidang Komite Senat, perwakilan meminta Steve Trevor untuk menempatkan anggota Justice League. Trevor menanggapi, menyatakan bahwa Liga adalah kelompok yang sangat erat dan bahwa dia tidak mengenal siapapun yang profesional dan dihormati yang dapat bergabung. Komite Senat juga menyinggung tentang Tim 7. Tim 7 adalah unit militer operasi hitam yang bekerja untuk pemerintah Amerika Serikat. Namun Steve menjawab, tentu jelas berbeda. Justice League bukan tim yang rahasia, sedangkan Tim 7 adalah proyek rahasia militer Amerika. Di Metropolis, kita diperkenalkan sosok Green Arrow. Ya, pada kali inilah tampilan perdana dari karakter Green Arrow alias Oliver Queen muncul di serial komik ini. Saat ini dia sedang berhadapan dengan para Justice League yang pada saat itu sedang menginvestigasi robot Amazo yang baru mereka taklukkan. Batman yang cerdas pun belum sanggup untuk menjelaskan mengenai robot Amazo ini. Sementara Nanitz akan kembali memperbaiki sistem saraf dari robot Amazo, dan Cyborg meminta robot Amazo itu untuk dibawa ke Red Room untuk diselidiki. Sebenarnya, Cyborg mendapatkan saran untuk memindahkan robot Amazo ini ke Apokolips. Cuma, semakin banyak yang akan dibawa Cyborg ketika bom tup, maka semakin banyak sistemnya yang tegang, yang tentu akan menyebabkan setiap 1/1000 bom tidak berfungsi dan memindahkan dia ke Apokolips untuk diperbaiki kembali di sana. Green Arrow yang ada di sana membantu Justice League dalam menangani robot Amazo, Profesor Ivo. Dengan percaya diri, dia pun menawarkan diri untuk bergabung dengan tim. Green Lantern akan menerimanya kalau namanya diganti dengan Blue Arrow. Tentu ini membuat hati Green Arrow kecewa. Tetapi Batman percaya bahwa penambahan tim adalah hal terakhir yang mereka inginkan. Kemudian mereka meninggalkan Green Arrow. Seminggu kemudian, Justice League sedang melakukan misi mereka di pesawat Argus. Di sana ada militer Argus yang sedang melawan pasukan pengadilan burung hantu. Cerita ini ada di komik Batman isu ke-6 dengan judul Night of Owls. Para pasukan burung hantu yang bekerja untuk Court of Owls yang ada di Gotham. Di saat itu Cyborg menghubungi Batman untuk memanggil para tim yang lain membantu para tentara yang ada di pesawat. Tidak disangka, ternyata Green Arrow ada juga di sana. Dia terus-terusan mengikuti Liga dan membantu mereka dalam misi Justice League. Saking tidak menerimanya, Green Arrow pun diturunkan dari pesawat Argus. Ya, seperti biasanya, Green Arrow pun tetap ditinggal sendirian lagi. Ya, sendirian lagi, ditinggal pergi. Oke, lanjut. Berikutnya, setelah seminggu yang lalu Green Arrow tidak dilayani permintaannya untuk bergabung dengan tim, kali ini dia tetap ngotot dan masih muncul kembali dalam sebuah misi Justice League melawan The Cults. Demi untuk mencari perhatian para tim Liga, si Oliver Queen memberi petunjuk jalan untuk mereka yang sedang diserang dengan gas yang membuat mereka menjadi kehilangan kontrol. Akan tetapi, para Liga malah tidak memperdulikan Green Arrow. Akhirnya, dia pun menjadi putus asa dan merajuk tidak akan meminta kembali menjadi tim dari Liga. Akhirnya, tanpa Green Arrow pun Justice League tetap menang melawan penjahat Cults. Tentu hal ini membuat hati Green Arrow menjadi lebih kecil hati. Aduh, sedih kali lah jadi Green Arrow nih. Udah 2 kali mendaftar jadi anggota Justice League, akhirnya nggak dapat juga. Terpaksa lah dia harus entah kemana.
Oke, lanjut ke ceritanya. Kemudian Green Arrow bertemu dengan Steve Trevor. Di tempatnya Steve Trevor, Green Arrow menceritakan keinginannya. Dia siap untuk menjadi bagian dari tim Justice League. Namun sayangnya, Trevor meyakinkannya bahwa Queen tidak memiliki tempat di Justice League dan menawarkan dia di tempat tim yang lain yang dapat menggunakan keahliannya. Kembali ke Watchtower. Liga setuju bahwa menolak Green Arrow adalah hal yang terbaik karena terakhir kali di saat mereka mengizinkan seseorang untuk masuk ke tim, yaitu Martian Manhunter, namun di saat berjalan menjadi satu tim akhirnya terjadi perselisihan antara alien satu itu dengan para metahuman yang lainnya di Justice League dan berakhir dengan sangat yang tidak diinginkan. Martian Manhunter pun keluar dari Justice League. Walaupun insiden Martian Manhunter sudah lama terjadi, dia masih tahu dan makin lebih banyak tahu tentang Justice League daripada antara Justice League dengan anggota lain sesama mereka. Di saat itu di Mars, ternyata Martian Manhunter mendengarkan percakapan Liga dan dia menyatakan bahwa ternyata mereka tidak siap. Dan cerita pun selesai. Tapi di halaman selanjutnya kita masih dilanjutkan kisah Billy Batson yang akan segera menjadi Shazam. Dan inilah sinopsisnya. Billy Batson sedang diantar oleh ibu asuhnya, tepat di depan rumah keluarga barunya. Dia sedang dikenalkan oleh orang tua angkatnya. Sepeninggalan ibu asuh, maka Billy Batson pun memperkenalkan dirinya dengan anak angkat yang lain. Di sana dia berkenalan dengan Freddie Freeman, Mary Bromfield, Darla Dudley, Eugene Choi, dan Pedro Pena, yang nanti di masa depan mereka akan menjadi Shazam Family. Tapi selama cerita ini berlanjut, di saat ini Billy Batson sedang memulai kehidupan barunya dengan keluarga Vasquez, ya bapak asuh mereka, dan tentu sering beradaptasi dengan anak-anak yang lainnya. Akan tetapi dia kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan anak-anak yang lain, seperti Darla yang merasa tersinggung di saat Billy sedang memarahinya. Saat ini dia merasa dia bukan keluarga mereka. Mary yang mengetahui hal ini sebagai anak yang paling dituakan, dia menasihati Billy dengan caranya sendiri. Setelah Billy Batson diceramahi oleh Mary, dia pun menyendiri di kamarnya dan melihat foto orang tuanya. Tentu dia rindu dengan kedua orang tuanya. Di cerita ini kita belum tahu entah orang tuanya masih hidup atau tidak. Tidak seperti dalam cerita layar lebarnya, Billy kecil di saat itu kehilangan orang tuanya di pekan raya, dan di saat itulah dia dititip di rumah panti asuhan. Bagaimana dengan cerita di komik? Ya, tentu saja ceritanya pasti berbeda. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Setelah melihat foto kedua orang tuanya itu, mulai malam ini dia harus bisa menyesuaikan dirinya dengan yang lainnya di rumah barunya itu. Ya, di rumah Vasquez, orang tua angkatnya yang baru. Setelah itu, dia melihat sesuatu yang aneh di luar jendela. Ada wajah orang tua di balik gumpalan awan, dan cerita pun berakhir. Ya guys, jadi sebenarnya di cerita isu ke-8 ini cukup berat bagi Queen si Green Arrow untuk bisa bergabung dengan tim Justice League. Walaupun demikian, akhirnya Steve Trevor memberikan saran yang tepat untuk sebuah tim hero yang lebih baik untuknya. Belum tahu sampai cerita ini berjalan, tim superhero yang mana yang ditawarkan oleh Steve Trevor kepada Green Arrow. Dan sepertinya kita mengetahui bahwa Green Arrow dan Aquaman pernah bertemu sebelumnya, sebelum Justice League itu terbentuk. Semakin penasaran saja dengan cerita selanjutnya. Bagaimana cerita Oliver Queen yang sudah putus asa dengan tim Liga ya? Dan bagaimana cerita selanjutnya mengenai Billy Batson yang melihat sosok orang tua di gumpalan awan di luar jendelanya itu? Jadi nggak sabar tentunya nih guys. Cerita berlanjut di video selanjutnya ya. Tulis komentar teman-teman mengenai video kali ini. Share juga ke sosial media dan tekan tombol suka pada video ini. Oke, akhirnya kita sudah di penghujung video. Tanpa kata penutup yang berkepanjangan, DC Indonesia pamit dulu. Dan salam DC Indonesia, karena kita pecinta DC dari Indonesia.